Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Hormat Bu Ganda Hijrah selaku PD selaku dosen hukum. Kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang organisasi. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Aisyah Putri dengan NIM 2503-1143 selaku moderator pada kegiatan presentasi malam ini. Tentunya saya tidak sendiri, rekan saya yang akan pemaparan materi pada malam ini. Baiklah, silakan kepada saya memperkenalkan dirinya kepada anggota saya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Ikhlas Budiman dengan NIM 25031169. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Kanda Saifijan dengan NIM 25031020. Perkenalkan, nama saya Dwi Mutiara Kusuma dengan NIM 25031008. Dan perkenalkan, saya Pramudia Purbasari dengan NIM 25031085. Silakan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kita akan membahas tentang struktur dan organisasi tubuh hewan. Yang dimana kita akan membahas tentang yang pertama yaitu ciri-ciri umum hewan. Kita terbagi atas dua, yaitu ciri-ciri umum hewan invertebrata dan ciri-ciri umum hewan yang kedua, struktur organisasi hewan invertebrata terdiri atas 8. Yang pertama ada Porifera atau hewan spons. Yang kedua, Coelenterata atau Cnidaria. Yang ketiga, Platyhelminthus. Yang ketujuh, Arthropoda. Yang kedelapan, Echinodermata. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu ciri-ciri umum hewan. Yang pertama, ciri-ciri umum hewan invertebrata yaitu tidak memiliki tulang belakang, organ tubuh lebih sederhana dibandingkan hewan vertebrata. Bernafas menggunakan kulit atau trakea. Yang keempat, peredaran darah pada hewan invertebrata adalah melalui peredaran darah terbuka. Yang kelima, hewan invertebrata berkembang biak secara seksual dan aseksual. Yang kedua, ada ciri-ciri umum hewan vertebrata. Ciri-ciri umum hewan vertebrata adalah yang pertama, memiliki tulang belakang. Yang kedua, organ tubuh lengkap serta untuk menyokong kehidupannya. Yang ketiga, pernapasan menggunakan paru-paru atau insang. Yang keempat adalah peredaran darahnya tertutup. Yang kelima, reproduksi aktif dengan secara seksual atau pembuahan melalui sel telur dengan sel sperma. Nah, selanjutnya materi tentang struktur dan organisasi hewan invertebrata diantaranya yang pertama yaitu Porifera atau hewan spons, yang kedua Coelenterata atau Cnidaria yang akan dijelaskan oleh saudara saya yaitu Ikhlas. Kepada Ikhlas kita persilakan. Baik, kepada saudara Ikhlas kita persilakan untuk pemaparan materinya. baik, terima kasih kepada moderator.
Struktur tubuh dan organisasi hewan vertebrata yang pertama yaitu A. Polifera atau hewan spon. Polifera atau hewan spon memiliki ciri umum seperti tubuhnya berpori-pori, tidak berpindah tempat, simetri dan asimetri atau radial, serta warna tubuhnya yang bervariasi, ada yang abu-abu, putih, oranye, kuning, dan hijau, dan warna merah atau biru, atau putih hitam. Dan polifera berkembang biak secara seksual melalui pembentukan bunga dan bereproduksi sesuai meningkat melalui zigot. Contoh dari polifera atau hewan spon yaitu Spongia skon. Manfaat dari polifera hewan spon yaitu bahan pembersih dan penelitian medis seperti zat bioaktif, anti kanker, dan antibiotik. Next slide. Yang kedua yaitu Colenterata atau Cnidaria. Colenterata atau Cnidaria memiliki ciri-ciri umum seperti tubuh simetri radial, memiliki sel penyengat atau kindosit, hidup di air. Di dalam air, tubuh memiliki rongga, tangkai untuk berburu hewan. Sel-sel beracun yang menyengat muncul di permukaan tangkai, dan sebagai kontak ada dua bentuk tubuh, khususnya polip yang melekat pada tempat dan obat-obatan. Contoh dari Colenterata atau Cnidaria yaitu ubur-ubur atau Aurelia dan anemon laut dan karang. Manfaat dari Colenterata atau Cnidaria yaitu membentuk ekosistem terumbu karang dan bahan bangunan atau karang dan objek penelitian dan hiasan akuarium. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya kepada Saudara Ibas. Selanjutnya, pemateri kedua yaitu Kanza yang akan menjelaskan tentang materi yang ketiga, Platyhelminthes atau cacing pipih. Yang keempat, Nemathelminthes atau cacing giling. Kepada Saudara Kanza, saya Yufichan, kita persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang Platyhelminthes atau cacing giling. Yang memiliki ciri-ciri umum tubuh pipih karena dari atas ke bawah. Tubuhnya punya simetri bilateral yang artinya sisi kanan dan sisi kiri yang sama dan tidak bersegmen. Cacing ini hanya satu lubang tubuh, jadi lubang yang dipakai untuk makan juga dipakai untuk membuang kotoran. Contohnya adalah contoh cacing pipih yaitu Clonaria, cacing pita atau Tenaria. Clonaria cukup menarik karena punya vegetasi yang sangat baik sehingga sering dipakai dalam penelitian. Tetapi tidak semuanya bermanfaat karena banyak cacing pipih justru hidup sebagai parasit tubuh manusia dan tubuh hewan. Selanjutnya, Nemathelminthes atau cacing giling yang memiliki ciri umum tubuh yang panjang, silindris atau seperti benang dengan simetris bilateral. Tubuhnya tidak bersegmen dan biasanya berbentuk elips.
Contoh yang sering kita dengar adalah Ascaris lumbricoides atau cacing perut, dan Ankylostoma atau cacing tambang. Berbeda dengan pleunaria tadi, sebagian besar cacing giling lebih dekat karena sifatnya yang merugikan. Misalnya, cacing perut bisa menyebabkan sakit perut, diare, atau malnutrisi pada manusia. Sedangkan cacing tambang bisa menyerang akar tanaman dan merugikan petani. Jadi, kelompok ini lebih sering kaitkan dengan efek negatif daripada manfaatnya. Selanjutnya kita serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Hanza Sayufichan yang telah jelaskan materi. Selanjutnya yaitu tentang annelida atau cacing gelang dan moluska yang akan dijelaskan oleh saudari kita Dwi Mutiara Kusuma. Kepada Dwi Mutiara Kusuma kita persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, selanjutnya itu struktur dan organisasi hewan invertebrata selanjutnya itu ada annelida atau cacing gelang. Ciri-ciri umum dari hewan annelida ini yang pertama memiliki tubuh yang bersegmen. Maksud dari tubuh bersegmen ini yaitu tubuh hewan annelida ini terbagi menjadi bagian-bagian kecil yang berulang seperti cincin atau gelang. Nah, itulah yang disebut dengan segmen. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat dari salah satu contoh foto hewan annelida berikut ini. Nah, di tubuhnya itu terdapat seperti garis-garis yang berulang seperti cincin dan gelang. Nah, itulah yang disebut dengan segmen. Manfaatnya yaitu untuk memudahkan pergerakan dari si hewan. Yang selanjutnya itu ada ciri umum selanjutnya ada simetris bilateral. Simetris berarti sama atau persis. Artinya, jika kita belah tubuh hewan annelida ini, kita bisa mendapatkan sisi kanan dan sisi kirinya itu sama persis, baik itu dalam bentuk organ maupun bentuknya yang seimbang. Selanjutnya itu memiliki sistem organ lengkap. Hewan annelida ini sudah memiliki sistem organ yang lengkap dan kompleks, baik itu dari sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem saraf, dan sistem ekskresi. Contoh dari hewan annelida ini yang telah dijelaskan tadi, itu salah satu contohnya itu ada cacing tanah atau lumbricus, lintah, dan nereis. Manfaatnya itu yang pertama, cacing tanah. Cacing tanah ini memiliki peranan yang sangat penting dalam penyuburan tanah, karena salah satu perannya yaitu menguraikan organik menjadi tanah humus. Yang seperti kita ketahui bahwa tanah humus itu memiliki, bahwa tanah humus ini merupakan salah satu tanah yang paling subur. Nah, selanjutnya itu lintah. Lintah bisa digunakan dalam bidang medis, yaitu contohnya terapi hidriden. Terapi ini memanfaatkan gigitan lintah itu untuk menyedot darah-darah kotor yang ada di dalam tubuh manusia yang gunanya untuk melancarkan peredaran darah. Next slide. Baik, selanjutnya ada moluska. Ciri-ciri umum dari hewan moluska ini yang pertama tubuhnya lunak. Karena ia tidak memiliki tulang belakang atau kerangka luar, oleh karena itu tubuhnya itu lunak. Selanjutnya itu mengandung banyak lendir. Salah satu contoh hewan moluska ini cumi-cumi. Jika teman-teman pernah memegang cumi-cumi, itu akan terasa lebih basah dan lincir. Itu disebabkan oleh cumi-cumi ini mengandung banyak lendir. Selanjutnya itu ditutupi oleh mantel. Mantel ini gunanya untuk melindungi organ dalam pada hewan moluska. Selanjutnya sebagian bercangkang.
Perlu diingat bahwa tidak semua moluska ini memiliki cangkang, hanya beberapa hewan yang memiliki cangkang seperti siput dan kerang. Selanjutnya, sistem organ kompleks. Moluska juga sudah memiliki sistem organ yang kompleks atau lengkap, baik itu dari sistem pencernaan, peredaran darah, sistem pernafasan, dan sistem saraf atau indera. Selanjutnya itu contohnya. Contohnya itu ada siput, kerang, dan cumi-cumi. Manfaatnya yang pertama membuat daging menjadi protein. Daging dari hewan moluska ini memiliki protein yang cukup tinggi dan juga bisa digunakan sebagai alternatif pengganti daging sapi dan juga daging ayam. Sumber makanan seperti contohnya tadi ada siput, kerang, dan cumi-cumi itu bisa diolah menjadi makanan laut yang biasa kita sebut dengan seafood. Dan selanjutnya itu ada perhiasan atau mutiara. Mutiara dari kerang bisa digunakan untuk pembuatan gelang, cincin, dan kalung. Selanjutnya itu ada bahan industri. Nah, cangkang dari hewan moluska ini bisa kita pakai untuk kerajinan tangan, baik itu ukiran maupun hiasan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Dwi Mutiara Kusuma. Selanjutnya materi terakhir yang akan dijelaskan oleh pemateri kita yaitu mengenai tentang arthropoda dan echinodermata, yaitu kita sampaikan kepada Saudari Pramudia Purbasari. Ya baik, Saudari. Ya baik, terima kasih kepada moderator. Ini saya ingin menjelaskan materi berikutnya. Baik, di sini ada jenis dari hewan invertebrata lainnya yaitu arthropoda. Arthropoda merupakan salah satu bagian dari kelompok hewan invertebrata yang memiliki ciri umum yaitu tubuhnya bersegmen-segmen atau berruas. Kemudian ia juga memiliki kaki yang bersegmen juga serta anggota tubuh lain umumnya juga bersegmen, serta memiliki eksoskeleton atau kulit luar tubuh yang keras atau berpitin. Kemudian arthropoda memiliki alat mulut yang berwas dan dapat beradaptasi untuk makan, serta bernapas menggunakan permukaan tubuhnya, insang, dan juga trakea. Kemudian, adapun contoh dari hewan ini terbagi menjadi 4 kelas. Yang pertama ada insekta, contohnya serangga seperti semut, kupu-kupu, dan kumbang. Kemudian kelas kedua adalah Arachnida, yaitu contohnya laba-laba serta kalajengking. Contoh kelas yang ketiga adalah Crustacea, yaitu udang, kemudian kepiting, dan lobster. Lalu yang terakhir ada dari Myriapoda. Contohnya adalah hewan yang berkaki banyak seperti kaki seribu, juga lipan atau kelabang. Nah, manfaatnya sendiri dari arthropoda yaitu seperti serangga membantu penyerbukan, seperti kupu-kupu dan juga kumbang berguna dalam industri pertanian, serta udang atau kepiting yang dapat diolah sebagai sumber pangan, dan lebah menghasilkan madu. Kemudian materi yang berikutnya. Baik, materi berikutnya adalah echinodermata, yaitu merupakan bagian dari hewan invertebrata laut yang memiliki ciri tubuh simetri radial pada saat dewasa, serta memiliki ciri khas yang unik yaitu memiliki sistem ambulakral, yaitu sistem yang memiliki sebuah tabung di dalam kakinya yang memungkinkan untuk bergerak di dalam air, serta digunakan sebagai sistem respirasi juga untuk mencari mangsanya. Kemudian juga memiliki rangka tubuh yang ditutupi dengan kulit yang berduri pada umumnya, dan memiliki lempengan batu kapur. Nah, contohnya yaitu ada bintang laut, bintang ular, bulu babi, juga teripang laut.
Nah, kemudian ada manfaatnya sendiri, yaitu contohnya adalah teripang. Teripang dapat digunakan sebagai bahan makanan. Tentunya jenis-jenis teripang tertentu tidak semuanya dapat diolah dan juga dapat dijadikan obat, serta bintang laut yang dapat menjadi indikator ekosistem laut bila ada bintang laut tersebut di sebuah perairan, maka dapat diindikasikan bahwa perairan tersebut masih terjaga. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Maaf, tadi saya ada sedikit kendala. Baik, oke. Terima kasih kita ucapkan kepada saudari kita, Pramudia Purbasari, yang telah menjelaskan materi yang terakhir. Nah, di sini kesimpulannya kita dapatkan bahwa hewan invertebrata ialah hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan bentuknya berbagai macam ragam dan banyak fungsi tubuhnya. Berbeda dengan hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tubuh yang lebih kompleks daripada hewan invertebrata. Hewan invertebrata memiliki ciri khas, contoh spesies, dan manfaat tertentu bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Baik, sekian dulu presentasi kita pada malam hari ini. Persilahkan kepada kelompok lain untuk mengajukan pertanyaannya. Dan saya sebagai moderator, jika ada kata-kata saya yang salah, sekiranya saya minta maaf. Terima kasih kepada Ibu Ganda Hijrah Selaras MPD. Dan presentasi kita pada malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.